Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru, masih di minggu yang pertama dan kita percaya penyertaan Tuhan yang baru akan Tuhan terus nyatakan bagi setiap kita. Kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dan tema kita yaitu tentang kesempatan baru. Dan kita akan melihat kisah daripada seorang raja, Hizkia 18 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan buat setiap kita, tidak saya tampilkan di layar, tapi kita boleh menyimaknya bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya pada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa waktu dan kesempatan adalah 2 hal yang berbeda. Kesempatan juga memakai waktu. Tidak mungkin kesempatan ada berdiri sendiri. Tetapi waktu dan kesempatan 2 hal yang berlainan. Semua orang memiliki 24 jam waktu di dalam satu hari. Tetapi katanya orang yang sudah sukses itu, ya, kesuksesan ditentukan seberapa bijaksana untuk menggunakan kesempatan yang ada. Tidak mungkin dia orang yang menyia-nyiakan kesempatan, lalu kemudian dia bisa sukses. Nah, kesempatan itu bisa hadir. Dan kemudian apakah orang tersebut bisa menggunakan kesempatan dengan baik atau tidak. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari perikop tadi, kita bisa melihat bagaimana Raja Hizkia orang yang Tuhan sertai dan boleh dikatakan raja yang sukses. Maka Tuhan menyertai dia, Hizkia itu, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ya. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Artinya beruntung di sini adalah selalu ia bisa menggunakan kesempatan dengan baik, lalu kemudian dalam setiap peperangan Tuhan menyertai Hizkia dan akhirnya dia memenangkan peperangan tersebut. Nah, ini maksudnya adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang berhasil selalu terkait juga dengan kesempatan demi kesempatan yang ia gunakan dengan baik. Nah, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Kita akan melihat di bagian yang pertama, saudara-saudara, di mana
kita akan melihat keberhasilan daripada Hizkia, ya. From zero to hero. Jadi kita melihat kisah hidup dari mana Hizkia ketika pada saat itu dia menjadi raja, apa saja kesempatan-kesempatan yang dilakukan oleh Hizkia. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, orang yang tahu hidup ini adalah kesempatan, maka dia akan melakukan yang benar di mata Tuhan. Bahkan dikatakan tepat seperti yang dilakukan Daud. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat banyak raja pada saat itu yang tidak melakukan tepat seperti Daud. Banyak yang pada saat itu mereka membuang-buang kesempatan ketika otoritas diberikan kepada mereka, tetapi mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Hizkia tidak. Hizkia justru ia melakukan yang benar, bahkan tepat seperti yang dilakukan oleh Daud. Jadi ini sengaja ditambahkan, saudara-saudara, bukan hanya melakukan yang benar tetapi tepat. Jadi tidak banyak kesempatan untuk bisa melakukan hal seperti ini. Tapi Hizkia bisa melakukannya. Dan bahkan ia dikatakan ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, di antara semua raja-raja Yehuda tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi Hizkia ini adalah orang yang berbeda dengan raja-raja yang lain, dan raja-raja yang lain tidak sama seperti dia. Lalu kemudian kita bisa melihat apalagi yang dilakukan oleh Hizkia. Ia juga percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan kemudian ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Jadi bukan hanya ia melakukan yang tepat, saudara-saudara, di balik apa yang ia lakukan, ia berpaut kepada firman Tuhan. Ia berpaut kepada firman yang diberitakan oleh nabi-nabi pada saat itu, Nabi Yesaya pada saat itu. Dan kemudian ia juga melakukan apa yang tepat untuk perintah Tuhan itu. Nah, saudara, orang yang mengambil kesempatan atau menggunakan kesempatan dengan baik pasti adalah orang yang berpaut kepada firman. Hatinya terus melekat kepada firman. Sebab tidak mungkin dia bisa melakukan apa yang tepat kalau hatinya tidak berpaut pada firman Tuhan. Hiruk pikuk dunia bersuara di mana-mana. Ada wisdom-wisdom daripada dunia yang seolah-olah benar, seolah-olah baik. Ini adalah kesempatan untuk kamu bisa meraih ini dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, orang yang mendekat kepada Tuhan, dia berpaut pada firman Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, di sini pasti akan mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ada beberapa anak muda setelah dia di Indonesia di sekolah Kristen, kemudian remajanya di gereja, dididik dengan kebenaran firman Tuhan, begitu ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, sekulerisme itu melanda negara-negara tersebut. Lalu kemudian dia memberi kabar bahwa, aduh, sorry saya udah gak ke gereja lagi. Loh, kenapa kamu gak ke gereja lagi? Sebab gereja jauh. Sebab teman-teman udah pada ateis. Sebab teman-teman pada gak ke gereja. Di sini saudara, tidak mudah untuk bisa survive di tengah dunia yang jauh dari Tuhan. Yang kebanyakan orang-orang dalam pergaulannya, lingkungannya justru mencari kesempatan yang lain, meninggalkan kesempatan untuk mengikut Tuhan. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara bagaimana konteks saat itu begitu jahat. Raja-raja di mana mereka justru menjauh dari Tuhan, tetapi Hizkia bisa mendapatkan kesempatan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hizkia anak Ahaz. Jadi papanya, keluarganya saudara, itu jahat di mata Tuhan. Bukan hanya jahat di mata Tuhan saudara. Tetapi saudara-saudara, orang yang ada di dalam lingkungan yang jahat, biasanya dia akan memakai kesempatan untuk berbuat jahat sama. Tetapi di sini Hizkia justru menggunakan kesempatan yang baik
Untuk apa? Untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan bahkan kita lihat konteksnya, saudara, tadi kita sempat baca, di ayat yang ke-12, di sini dikatakan oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Ini konteksnya. Jadi di mana-mana orang akan seperti itu. Yehuda dan Israel dijajah oleh Asyur. Konteksnya mereka dijajah. Bahkan secara rohani mereka sangat bobrok, hancur-hancuran, saudara. Sudah dijajah, mereka hancur-hancuran. Tetapi ada satu orang raja ini yang berpaut kepada firman Tuhan. Hizkia memakai segala kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Memakai segala kesempatan untuk menyerap apa yang baik, yaitu kebenaran firman yang diperintahkan kepada Musa. Sehingga kita bisa melihat dan kita simpulkan di sini bahwa kesempatan yang baik tidak selalu berguna atau benar. Kesempatan yang baik itu tidak sama dengan kesempatan yang benar. Kesempatan yang benar itu jelas pasti berguna. Kesempatan yang baik belum tentu itu berasal dari firman Tuhan. Kesempatan yang baik bisa jadi dari godaan iblis untuk menjatuhkan seseorang. Tetapi kesempatan yang benar itu berasal dari firman Tuhan. Berasal daripada Tuhan sendiri. Dan kesempatan yang berguna atau benar akan muncul ketika hati kita berpaut pada firman. Kesempatan itu akan muncul, kita akan melihat peluang-peluang untuk kita bisa melakukan hal yang baik. Sehingga apa saudara-saudara, dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita berbuat baiklah bagi semua orang. Nah Rasul Paulus juga mengatakan hal seperti ini. Dengan jelas bahwa apa? Orang-orang yang sudah berpaut pada firman, pasti dia akan mencari kesempatan dan menunggu kesempatan yang baik untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara, hati yang berpaut pada firman Tuhan itulah yang menjadi kunci utama. Jadi problemnya di mana? Problemnya ada di hati kita. Bukan di kesempatan itu, bukan. Tetapi ada di hati. Hati kita apakah berpaut pada firman atau bukan? Sebagai contoh, orang yang shopaholic, hobinya belanja. Dia akan terus dapat kesempatan melihat promo-promo dan harga-harga yang sangat baik menurut dia. Enggak berarti belanja itu salah saudara ya, tidak ya. Tetapi itu hati kita sudah melekat pada produk-produk atau merek-merek tertentu. Tidak ada itu kita tidak bisa hidup misalnya ya. Saudara akan terus mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk apa? Memiliki ini, memiliki itu dan tidak ada puas. Begitu masuk mall, wis kesempatan. Malam ini enggak beli, besok belum tentu harga segitu. Betul kan? Seperti itu. Begitu terus kemudian beli. Kemudian ada lagi muncul. Bukan hanya ketika kita pergi satu mall tertentu, tiba-tiba muncul saudara ada di sini. Ya, tiba-tiba di medsos, tiba-tiba di email, ini kesempatan. Ayo beli lagi. Oh iya benar, ini kesempatan. Kita beli lagi. Dan muncul terus ada kesempatan-kesempatan untuk membeli. Saudara, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa hati kita dipenuhi dengan firman, kita juga akan muncul kesempatan-kesempatan. Ada kesempatan untuk melayani, ada kesempatan untuk berbuat baik. Kita bisa tiba-tiba mendapatkan sinyal, ini orang kenapa? Kayaknya ini orang butuh ditolong. Sepertinya ini sebuah kesempatan yang terakhir kita bertemu dengan dia. Kalau kita nggak tolong, siapa? Mungkin Tuhan memakai setiap kita untuk menolong orang tersebut. Ini yang namanya kesempatan. Jadi kesempatan-kesempatan itu sebenarnya banyak, tetapi problemnya adalah di hati kita. Jadi sehingga saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana Hizkia membangun
reputasinya, dan menjadikan dia raja yang berhasil. Karena dia bisa melihat kesempatan-kesempatan seperti ini. Dan hatinya berpaut pada firman Tuhan. Dan ini sama di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini kunci sukses Kristen. Saudara mau berhasil, mau anak cucu saudara berhasil, amin, pasti amin. Tetapi apa rahasianya untuk bisa menjadikan berhasil? Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan kitab suci. Renungkanlah siang malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Ingat, hati-hati di sini berarti ada kesempatan-kesempatan yang tidak baik. Yang tiba-tiba bisa menjatuhkan orang tersebut. Dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini saudara firman Tuhan. Baik Hizkia juga sama. Dan juga Yosua, Tuhan perintahkan untuk apa? Berpaut sama firman. Kau akan lihat ada kesempatan-kesempatan banyak. Untuk bisa menjadi saluran berkat. Untuk membangun reputasi. Untuk membangun dan mempertumbuhkan iman kita. Tetapi juga bisa berhati-hati dengan kesempatan-kesempatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat kemudian di bagian yang kedua. Nah saudara-saudara, di bagian yang kedua saya beri judul kegagalan Hizkia. From hero to zero. Tadi kita melihat keberhasilan, tapi sekarang kita melihat kegagalan. Tidak semua pemimpin itu sempurna. Jadi termasuk Hizkia ini juga pemimpin yang tidak sempurna. Nah saudara bayangkan, saudara mencari tiket pesawat murah. Lalu kemudian saudara menemukan harga tersebut, tapi kok kayaknya kurang murah. Lalu saudara menunggu kesempatan di hari esok. Tunggu-tunggu kemudian saudara begitu hari esok saudara lihat harga naik. Itu keki saudara ya. Nah harga naik. Tahu gitu kemarin itu benar-benar dibook gitu ya. Kenapa enggak dibook? Ya siapa tahu besok lebih murah. Ternyata naiknya justru lebih mahal 2 kali lipat. Nah ini lebih keki lagi saudara ya. Kok jadi naik begitu ya? Sudah ambil, enggak. Akhirnya udahlah gak usah deh, tunggu lagi nanti. Ya, pengen yang lebih murah lagi ya. Enggak tahu padahal hari berikutnya nanti bisa lebih mahal lagi kan. Ya udah gak usah diambil. Tetapi saudara, ketika saudara menyesal, saudara keki, kemudian saudara mendengar bahwa ternyata saudara adalah salah satu calon penumpang Jeju Airlines. Kira-kira hati saudara bagaimana? Untung gak pesan. Betul gak? Untung gak pesan. Aduh syukur. Aduh. Uang gak seberapa. Tapi ini nyawa. Ini hidup. Jadi hidup itu lebih penting daripada soal uang. Makanan, minuman. Hidup, tubuh kita jauh lebih berharga daripada itu. Nah di sini saudara-saudara hal yang sama saudara-saudara yang dialami oleh Raja Hizkia. Saudara Raja Hizkia pernah mengalami sakit hampir mati. Hampir mati, dikatakan ya hampir mati. Tetapi saudara kemudian apa yang terjadi, dia memohon, dia menangis, dia memelas, tolong sembuhkan. Dan kemudian saudara apa yang terjadi? Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan, usianya diperpanjang 15 tahun lagi. Jadi saudara ini konteks di mana ketika Raja Hizkia saudara disembuhkan penyakitnya oleh Tuhan. Dan kemudian saudara apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia setelah sakitnya sembuh. Nah dikatakan saudara-saudara suatu kali Hizkia didatangi oleh utusan Raja Babel. Dan saudara perhatikan kalau Raja Babel yang mendatangi berarti sebelumnya itu adalah Raja Asyur. Jadi berganti sudah. Maksudnya berganti adalah Raja Babel ini sedang mengadakan pemberontakan juga kepada Raja Asyur.
Saudara ingat konteks pada saat itu di mana utara Raja Asyur kalahkan, tapi sebelum Babel menghancurkan selatan, itu juga Asyur juga ikut untuk menyerang daripada selatan. Tapi di sini ada sebuah kerajaan Babel yang memperkuat diri nanti akan mengalahkan Asyur. Sehingga kita tahu nanti selatan akan dihancurkan oleh Babel. Nah di sini saudara-saudara, Raja Babel itu sudah mulai memantau. Wah, ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Yehuda ini kuat. Jadi boleh jadi bolo, jadi teman, jadi sekutu, ini boleh ini. Wah, ini hebat juga ini, ya. Luar biasa yang dilakukan sama si Hizkia. Jadi saudara bisa bayangkan konteks saat itu Hizkia di dalam keadaan yang mapan. Penuh dengan banyak sekali kekuatan. Pasukan panglima, wah semua tersedia. Punya harta, punya kekayaan begitu berlimpah. Sehingga apa? Enggak main-main. Sehingga ada kerajaan yang mau naik tahta ini sedang mengincar untuk dijadikan daripada sekutunya. Nah saudara-saudara, kita melihat bagaimana pernah terjadi 185.000 orang Asyur itu dalam perkemahan dibinasakan oleh malaikat Tuhan. Ini luar biasa sekali, sangat fenomenal. Kemudian Raja Asyur Sanherib ditaklukkan. Ini enggak main-main bisa menaklukkan Raja Asyur. Boleh nih untuk kita jadikan sekutu. Lalu Raja Babel datang, ya mengutus seseorang, ya. Lalu kita melihat apa respon daripada Hizkia. Ayat yang ke-13 dikatakan, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatnyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan. Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Hizkia. Maksudnya apa? Hizkia pamer apa yang dia sudah capai. Apa tujuannya? Tujuannya adalah pengen menunjukkan kepada Raja Babel itu. Jangan main-main. Ini Yehuda sudah menjadi seperti ini. Karena aku. Karena saya. Saudara, kita melihat di sini bagaimana kondisi Hizkia ini berubah ketika di dalam situasi keberhasilan. Dalam kondisi yang hebat, dalam kondisi yang penuh dengan harta dan kekayaan, di sini justru saya menilai di sini adalah kegagalan daripada Hizkia. Hizkia bukan memamerkan, ini Tuhan. So tidak masalah kita punya barang-barang yang berharga, saudara, tapi kita melihat Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberikan berkat kepada. Tetapi saudara bisa melihat di sini Hizkia sama sekali tidak ada kata Tuhan di sini. Berbeda dengan Hizkia yang dulu, Hizkia yang saat muda dulu, Hizkia yang memelas dulu, meminta kekuatan anugerah daripada Tuhan, yang hatinya berpaut kepada firman Tuhan. Tetapi di sini saudara, Hizkia hatinya berpaut kepada prestasi, kepada jabatan dan harta milik dan kekayaan. Saudara, kita melihat di sini, kenapa saya simpulkan bahwa Hizkia tidak berpaut pada firman Tuhan. Karena pada saat itu Nabi Yesaya memberikan teguran kepada Hizkia. Di sebelumnya Yesaya memberikan teguran, memberikan penguatan, ditaati, didengar baik-baik. Tetapi di sini saudara, Hizkia sudah berbeda. 2 Raja-Raja 20 ayat 16 sampai 19. Dikatakan lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan.
Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk jadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara, di sini saya melihat dan sungguh sedih sekali. Raja yang demikian takut akan Tuhan di awal, begitu cinta akan firman Tuhan, tetapi begitu sudah ada di dalam posisi yang sangat baik, Tuhan berkati dalam segala kelimpahan, Tuhan berkati dalam segala kekayaannya, tetapi justru di sini saudara, Hizkia menjawab, baik sih firman itu, baik, tapi hatiku lain. Hatiku ngomongnya adalah asal ada damai dan keamanan seumur hidup. So bayangkan, Hizkia tadinya punya kerinduan untuk bisa ketika ada kesempatan berbuat baik bagi orang lain. Dia melakukan akan hal itu. Dia melihat ada yang gak beres. Ini kesempatan. Rubuhkan tugu-tugu berhala itu. Ini juga kesempatan untuk bisa mewariskan keturunan yang ada, yang Tuhan siapkan. Untuk bisa memberkati the next generation. Tetapi di sini justru Hizkia berkata, tidak perlu. Kesempatan untuk aku hidup damai dan aman seumur hidup. Hizkia menyia-nyiakan kesempatan. Hizkia berbeda hatinya. Begitu Hizkia sakit, kesempatan Tuhan berikan untuk hidup lebih lama, 15 tahun. Tetapi waktu yang lebih lama 15 tahun itu diisi dengan mengisi kekayaan dan bahkan untuk keamanan dirinya sendiri. Tadinya mengandalkan firman Tuhan, sekarang mengandalkan harta dan kekayaan. Dan benar saudara, akhirnya pemerintahan Hizkia diganti dengan anaknya Manasye. Jahat di mata Tuhan. Kita lihat di ayat yang pertama, pasal 21. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Saudara, di sini kegagalan daripada Hizkia. Oleh karena itu jaga hati kita dengan firman Tuhan. Jaga hati kita dengan kuasa Tuhan. Jaga hati kita dengan kasih Tuhan. Hati seseorang bisa berubah dalam sekejap. Waktu akan terus berjalan, kesempatan terus datang. Tetapi hati seseorang tidak ada yang tahu. Bisa berubah. Gimana kita harus menjaga hati kita. Itu yang terpenting. Oleh karena itu kita melihat yang ketiga, kita melihat kesetiaan Allah. Di sini kita tidak berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Allah. Karena siapa yang jadi hero? Kristus, Tuhan kita. God is the hero. Mari kita lihat di ayat yang ke-6, pasal yang ke-20, ketika Tuhan ingin memperpanjang usia daripada Hizkia. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena siapa? Daud. Saudara perhatikan di sini. Oleh karena Daud hambaku.
Saudara perhatikan kalimat oleh karena Daud. Ini suatu hal yang sangat penting. Dibalik daripada kesembuhan, daripada Hizkia. Daripada semua kegagalan yang dialami oleh Hizkia. Semua hal yang dia berubah hatinya, saudara. Tapi lihat di sini Allah mengingat kembali janjinya kepada Daud. Allah tidak pernah berubah janjinya. Allah mengingat kembali bahwa ia pernah berjanji kepada Daud, ia akan menegakkan tahtanya, keluarganya, kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kesetiaan Allah tidak ditentukan oleh kehebatan daripada Hizkia. Kesetiaan Allah juga tidak ditentukan oleh kegagalan daripada Hizkia. Hati Hizkia boleh berubah, tetapi hati Allah tidak pernah berubah. Amin, saudara. Hati Allah sama. Hati Allah tetap. Dia pengen menjadikan kerajaan Allah, mewujudkannya, saudara-saudara. Sehingga apa, saudara? Penulis kitab Raja-Raja itu tidak pernah malu menuliskan. Ada raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebenarnya ini kisah tentang apa? Ini kisah tentang hancur-hancuran kondisi bangsa Yehuda, bangsa Israel pada saat itu. Dosa mereka begitu parah. Tetapi di dalam kondisi seperti ini, Allah berintervensi atas anugerahnya. Ini kisah tentang Allah. Ini bukan kisah tentang Hizkia, apalagi Manasye, apalagi Ahaz. Tetapi ini kisah tentang Allah kita. Allah yang berdaulat, yang menjaga janjinya, yang begitu mengasihi akan umatnya itu. Dia tetap setia berpegang pada janjinya. Sehingga apa, saudara? Kita bisa melihat di dalam silsilah daripada Tuhan kita. Disinilah kasih dan anugerah itu disiapkan, direncanakan. Siapapun orangnya itu, saudara-saudara, ada yang baik di mata Tuhan, ada yang jahat di mata Tuhan. Allah tetap berdaulat dari generasi ke generasi. Langsung kita lihat di huruf yang kuning saja. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Panjang itu ya, gak usah dibaca saudara ya. Tetapi kita lihat di ayat 9 bagian B. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Dan terus anugerah Allah Tuhan sedang siapkan. Dia pegang janjinya. Aku ingat oleh karena Daud hambaku. Sebelum Daud Abraham. Dia ingat terus, dia setia, dia pegang janjinya. Seburuk-buruknya keadaan. Kita ingat janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Amin. Sehancur-hancurnya kita melihat Tuhan yang bertahta dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi waktu baca silsilah ini, tanpa kita tahu persis orang itu siapa, kita bisa melihat dan bersyukur. Ini zaman ke zaman tidak ada harapan harusnya. Ini orang brengsek sekali harusnya. Ini orang ternyata Tuhan pakai untuk apa? Mewariskan generasi demi generasi sehingga melahirkan Yesus Kristus. Bukan hanya pemimpin agama, raja-raja yang jahat, saudara. Kalau kita melihat, tetapi kita juga harus sadar. Kitalah termasuk juga bagian daripada mereka. Hidup kita penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Hidup kita betul-betul, saudara, hancur-hancuran, kita orang yang lemah. Saudara, kalau mau melihat orang-orang yang jahat, lihatlah hati kita. Lihatlah hati yang paling dalam. Saudara akan melihat dan menemukan kejahatan-kejahatan. Tetapi saudara, Yesus rela mau turun. Tetap mau hadir. Dan bahkan mau lahir di tengah-tengah hati kita. Ada satu kesempatan ketika Yesus di tengah dunia, dia bergumul
di Taman Getsemani. Kesempatan ini sekali lewat-lewat. Dia berdoa, dia bergumul, saya harus lewati ini, tidak. Ini kesempatan. Kalau doa Yesus kayak doa Hizkia, kehendakmu itu baik Bapa, tapi asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Kira-kira apa yang terjadi? Yesus tidak mati. Lewat di kesempatan itu. Tidak ada keselamatan buat kita. Tetapi di dalam pergumulan ini, saudara-saudara, Yesus justru pakai kesempatan. Ini udah dekat, prajurit juga udah mau tangkap dia. Ini kesempatan sekali lewat-lewat. Tapi dia pakai kesempatan. Biarlah, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi kehendakmu yang jadi. Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap dan kemudian mati bagi setiap kita. Sehingga dalam Efesus dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Sekarang kamu hidup. Bukan ditambah 15 tahun lagi, tetapi hidup selama-lamanya. Karena kesempatan itu sudah diambil Yesus. Dan ingat, ketika kita bisa hidup menjalani akan kehidupan kita, ini kesempatan. Karena dulu mati. Dulu mati lalu kita dilahir barukan oleh Tuhan. Sehingga ini hidup kelahiran yang kali yang kedua. Orang percaya Yesus sungguh-sungguh lahirnya 2 kali, mati cuma sekali. Lahir secara biologis, lalu lahir secara rohani. Tapi kita nanti hidup untuk selama-lamanya tidak mati lagi. Karena apa? Ambil kesempatan, kenal Yesus, percaya Yesus, anugerah Yesus. Dan Yesus kasih kita kesempatan untuk kita hidup bagi Yesus. Pertanyaannya, apakah kita mau pakai kesempatan itu untuk terus melayani Yesus? Jadi berkat bagi orang lain. Ada lagu yang bagus. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Tetapi saya bersyukur saya dapat kalimat ini. Kadang kita mengasihi sesama pakai kesempatan itu. Energi bisa habis. Kalau kita tidak berpaut sama kasih Yesus. Sehingga seorang pendeta dia berkata, when we say we want to be the hands and feet of Jesus, we must remember what happened to the hands and feet of Jesus. Hari ini kita diberikan kesempatan mengalami kasih Yesus sekali lagi. Nikmati, alami, sungguh-sungguh kasih Yesus itu benar-benar diberikan kepada kita. Saudara diterima oleh Yesus. Saudara sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita